Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Hijrah Lestari. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Tadulako. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan pribadi konselor. Nah, teman-teman, seorang konselor itu tidak dilahirkan dan juga bukan karena pendidikan atau latihan profesionalnya semata-mata. Menjadi seorang konselor itu butuh proses yang panjang, latihan, serta belajar dari pengalaman praktik konselingnya. Menjadi konselor yang baik, yaitu konselor yang efektif, perlu mengenal diri sendiri, mengenal klien, memahami maksud dan tujuan konseling, serta menguasai proses konseling. Nah, teman-teman, Carl Rogers menyebutkan ada 3 kualitas utama yang perlu dimiliki oleh seorang konselor agar konselingnya efektif. Yang pertama, konselor yang memiliki kualitas kongruen, yaitu seorang konselor yang dalam perilaku hidupnya menunjukkan sebagai dirinya sendiri yang asli, utuh, dan menyeluruh, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan profesionalnya. Yang kedua, konselor yang memiliki kualitas empati, dapat merasakan pikiran dan perasaan orang lain, dan ada rasa kebersamaan dengan konseli. Konselor memahami jalur jalan dan lika-liku yang dilalui oleh konseli dan bersimpati padanya, berjalan bersama dengannya sebagai teman sejalan. Yang ketiga, konselor memberikan perhatian positif tanpa syarat. Jadi, konselor dapat menerima konseli sebagaimana adanya, dengan segala kelemahan dan kekuatannya, sikap dan keyakinannya, termasuk perilaku yang mungkin memuakkan bagi orang lain. Nah, selanjutnya kita ke cara mengembangkan pribadi konselor yang diharapkan. Cara mengembangkan pribadi konselor yang diharapkan ada 6 macam, yaitu: yang pertama, selaku konselor profesional harus memiliki kesadaran dalam melakukan pekerjaan dengan menampilkan keutuhan pribadi seorang konselor. Jadi, seorang konselor dalam menjalankan tugasnya harus dalam keadaan sadar dan menampilkan kepribadian yang sesuai dengan keprofesionalitasnya. Syarat petugas bimbingan dalam hal ini adalah seorang konselor di sekolah diantaranya adalah sifat kepribadian konselor. Seorang konselor harus memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian konselor sangat berperan dalam usaha membantu siswa untuk tumbuh. Adapun sifat-sifat kepribadian konselor diantaranya, yang pertama, konselor adalah pribadi yang intelijen. Yang kedua, konselor menunjukkan minat kerjasama dengan orang lain. Yang ketiga, konselor menampilkan kepribadian yang dapat menerima dirinya dan tidak akan menggunakan kliennya untuk kepuasan kebutuhan pribadinya melebihi batas yang ditentukan oleh kode etik profesionalnya. Yang ketiga, konselor memiliki nilai-nilai yang diakui kebenarannya, sebab nilai-nilai ini akan mempengaruhi perilakunya dalam situasi konseling dan tingkah lakunya secara umum. Yang keempat, konselor menunjukkan sifat yang penuh toleransi terhadap masalah-masalah yang mendua dan ia memiliki kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang kurang menentu tersebut tanpa terganggu profesinya dan aspek kehidupan pribadinya. Dan yang terakhir, konselor cukup luas untuk memahami dan memperlakukan secara psikologis tanpa tekanan-tekanan sosial untuk memaksa klien menyesuaikan dirinya. Selanjutnya kita ke poin kedua, yaitu kepribadian konselor yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, antara lain memiliki kemampuan membedakan perilaku yang menggambarkan pandangan positif, membedakan perilaku yang menggambarkan pandangan negatif, membedakan individu yang berpotensi dalam layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya kita ke poin yang ketiga, yaitu konselor yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia memiliki kemampuan menerapkan perbedaan budaya yang berperspektif gender dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Menerapkan perbedaan budaya yang berperspektif hak asasi manusia dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, menerapkan perbedaan responsif dalam perbedaan budaya konselor dengan konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya kita ke poin yang keempat, yaitu konselor yang menunjukkan integritas kepribadian yang kuat, antara lain mampu menerapkan toleransi terhadap stres yang dialami konseli, mengantisipasi berbagai tekanan yang menimpa diri, dan melakukan coping terhadap berbagai tekanan yang menimpa diri. Selanjutnya kita ke poin yang kelima, yaitu konselor yang memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional, antara lain memiliki kemampuan dapat menjelaskan dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional, dapat menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kewenangan profesional konselor, dan yang terakhir berupaya meningkatkan kompetensi akademik dan profesional diri.
Nah, selanjutnya kita ke poin yang keenam, yaitu komitmen profesional konselor terhadap komitmen etika profesional, antara lain memiliki kemampuan melaksanakan referral sesuai dengan keperluan, mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor, dan yang terakhir, menjaga kerahasiaan konseli. Nah, selanjutnya kita ke profil seorang konselor. Tahun 1994, Graves telah menunjukkan bahwa seorang konselor hendaknya memiliki integritas dan vitalitas, gesit dan terampil, memiliki kemampuan menilai dan memperkirakan secara tajam, standar personal yang tinggi, terlatih dan berpengalaman luas. Selanjutnya, Dawson 1984 melihat bahwa konselor perlu memiliki ciri-ciri objektif, menghormati anak, memahami dirinya sendiri, matang dalam menilai dan memperkirakan, mampu mendengar dan menyimpan rahasia, teguh dalam pendirian, mempunyai rasa humor, mampu mengkritik secara pembangun, serta memiliki kepribadian yang matang dan terintegrasikan. Selanjutnya, Munro, Mante, dan Small 1979 mengutarakan beberapa hal yang menyangkut profil konselor. Mereka menyatakan bahwa walaupun tidak ada pola yang tegas tentang sifat-sifat atau ciri-ciri kepribadian yang harus dimiliki oleh konselor yang efektif, tetap sekurang-kurangnya seorang konselor harus memiliki sifat-sifat luas, hangat, dapat menerima orang lain, terbuka, dapat merasakan penderitaan orang lain, mengenal dirinya sendiri, tidak berpura-pura, dan menghargai orang lain. Nah, dari penjelasan tadi dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa konselor yang memiliki kepribadian yang utuh, yaitu konselor yang tidak mudah terpengaruh oleh suasana yang timbul pada saat konseling. Konselor seperti ini adalah konselor yang dapat mengendalikan dirinya dari pengaruh suasana hati yang dialaminya sebagai konselor atau sebagai anggota keluarga atau masyarakat. Konselor juga harus punya karakter untuk membentuk kepribadian yang dapat ditiru oleh orang lain, khususnya para siswa, membiasakan untuk mempunyai etika yang bagus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, itulah tadi video saya mengenai pengembangan pribadi konselor. Semoga kalian suka dan thank you yang udah nonton. And bye-bye!